Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Saleh, SPD, MPD selaku pembimbing 1. Yang terhormat Bapak Dr. Usman, SPD, MPD selaku pembimbing 2. Yang terhormat Ibu Dr. Syamsudduha, MHum selaku penguji 1. Dan yang terhormat Bapak Dr. Aziz, SPD, MPD selaku penguji 2. Perkenankan, saya Nur Jihad, NIM 175104006 akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Tindak Tutur Ekspresif dalam Fitur Trending Topik Twitter. Analysis of Expressive Speech Act on Twitter's Trending Topic Feature. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni yang pertama, bagaimanakah bentuk tindak tutur ekspresif dalam fitur trending topik Twitter, bidang sosial dan politik. Yang kedua, bagaimanakah fungsi tindak tutur ekspresif dalam fitur trending topik Twitter, bidang sosial dan politik. Hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, bentuk tindak tutur ekspresif dalam fitur trending topik Twitter, bidang sosial dan politik. Bentuk tindak tutur ekspresif yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu bentuk tindak tutur deklaratif, interrogatif, dan imperatif. Yang pertama, bentuk deklaratif. Pada bentuk deklaratif, tuturan yang digunakan berupa pernyataan yang bertujuan untuk memberitahukan informasi atau sesuatu kepada pembaca atau lawan tutur. Seperti yang terdapat pada data 1, akun @gendutpemuda menuliskan, masyarakat Indonesia tahu bahwa sekarang masalah silih berganti dan kebijakan yang banyak tak memiliki arti. Jika semua terjadi, apa boleh lagi selain presiden wajib ganti? #presiden wajib diganti. Berdasarkan konteks data 1, tweet yang dikirim akun @gendutpemuda termasuk bentuk deklaratif karena berisi pernyataan yang bermaksud memberitahukan pendapatnya mengenai kebijakan pemerintah yang dianggapnya tak memiliki arti. Bentuk deklaratif juga ditandai dengan penulisannya yang menggunakan tanda titik pada akhir kalimat. Yang kedua, bentuk interrogatif. Pada bentuk interrogatif, tuturan yang digunakan berupa pertanyaan yang mengharapkan jawaban dari pembaca atau lawan tutur berupa tanggapan mengiyakan atau tanggapan menindakkan. Seperti yang terdapat pada data 8, akun @alhilal_carpets menuliskan, kalian pemimpin rakyat Wuhan atau pemimpin rakyat Indonesia. #Indonesia Darurat Keadilan. Berdasarkan konteks pada data 8, tweet yang dikirim akun @alhilal_carpets termasuk bentuk interrogatif atau tanya yang tidak bermaksud meminta jawaban secara langsung, melainkan secara tidak langsung bermaksud memperoleh reaksi dari pemimpin rakyat agar bersikap adil terhadap rakyat Indonesia. Adapun kalimat tanya biasanya diakhiri dengan tanda tanya dalam penulisannya, seperti yang terdapat pada data 8 yang mempertanyakan apakah mereka pemimpin rakyat Wuhan atau Indonesia. Yang ketiga, bentuk imperatif. Pada bentuk imperatif, tuturan yang digunakan mengandung maksud memerintah dengan maksud agar pembaca atau lawan tutur melaksanakan isi tuturan. Berdasarkan pada data 14, akun @tiutwk menuliskan, selamatkan uang negara, bukan selamatkan uang pribadi. WP KPK fokus kerja aja. Berdasarkan konteks pada data 14, tweet yang dikirim akun @tiutwk termasuk bentuk imperatif atau perintah karena berisi perintah kepada KPK untuk menyelamatkan uang negara sebagaimana mestinya. Kalimat imperatif juga ditandai dengan tanda seru di akhir kalimatnya. Berdasarkan data bentuk tindak tutur ekspresif yang telah diuraikan, disimpulkan bahwa bentuk tindak tutur ekspresif yang digunakan dalam fitur trending topik Twitter bidang sosial dan politik yaitu bentuk deklaratif, interrogatif, dan imperatif. Adapun bentuk tindak tutur ekspresif ditandai berdasarkan isi tuturan, bentuk formal, dan pemarkahnya. Bentuk tindak tutur ekspresif yang paling dominan digunakan adalah bentuk deklaratif. Selanjutnya, fungsi tindak tutur ekspresif dalam fitur trending topik Twitter bidang sosial dan politik. Fungsi tindak tutur ekspresif yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu mengucapkan terima kasih, mengucapkan selamat, memohon maaf, mengucapkan bela sungkawa, mengancam,
memuji, mengeluh, mengkritik, dan menyalahkan. Yang pertama, mengucapkan terima kasih. Seperti yang terdapat pada data 16, akun @hairudin_ai menuliskan terima kasih kepada Pokja relawan pendataan desa. Berdasarkan konteks pada data 16, tweet yang dikirim akun hairudin_ai berfungsi untuk mengucapkan terima kasih, yaitu berterima kasih kepada kelompok kerja yang sudah menjadi relawan pendataan desa. Dengan demikian, kutipan tersebut merupakan tindak tutur ekspresif fungsi mengucapkan terima kasih, sebab berisi tuturan yang menyatakan mengucapkan terima kasih. Yang kedua, mengucapkan selamat. Seperti yang terdapat pada data 22, akun @nkri_dihati menuliskan selamat menjadi ASN Nusantara Bersatu. Berdasarkan konteks pada data 22, tweet yang dikirim akun @nkri_dihati berfungsi untuk mengucapkan selamat, yaitu selamat kepada seluruh pegawai KPK yang dilantik menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Dengan demikian, kutipan tersebut merupakan tindak tutur ekspresif fungsi mengucapkan selamat, sebab berisi tuturan yang menyatakan selamat. Yang ketiga, memohon maaf. Seperti yang terdapat pada data 23, akun @putput405800572 menuliskan, "Wahai saudaraku di Palestina, maaf kami hanya diam tidak membantu perjuanganmu di sana untuk menjaga Masjid Al-Aqsa. Semoga Allah menjaga kalian, memberi kesabaran dan kelak suatu saat kita akan memenangkan Al-Aqsa." #SavePalestine, #SaveSheikh Jarrah, #Al-Aqsa_attack. Berdasarkan konteks pada data 23, tweet yang dikirim akun @putput405800572 berfungsi untuk memohon maaf, yaitu maaf kepada masyarakat Palestina karena tidak bisa membantu perjuangan mereka menjaga Masjid Al-Aqsa. Dengan demikian, kutipan tersebut merupakan tindak tutur ekspresif fungsi memohon maaf, sebab berisi tuturan yang menyatakan maaf. Yang keempat, mengucapkan belasungkawa. Berdasarkan pada data 24, akun @bagusgibran menuliskan, "RIP Paul Van Doren, fansmu sangat kucinta pak." Berdasarkan konteks pada data 24, tweet yang dikirim akun @bagusgibran berfungsi untuk mengucapkan belasungkawa, yaitu kepada Paul Van Doren dengan ungkapan berbahasa Inggris yaitu Rest in Peace atau RIP, yang berarti beristirahatlah dalam kedamaian. Dengan demikian, kutipan tersebut merupakan tindak tutur ekspresif fungsi mengucapkan belasungkawa, sebab berisi tuturan yang menyatakan berduka cita. Yang kelima, fungsi mengancam. Berdasarkan pada data 29, akun udin_marbot menuliskan, "Ingat, corona nyata adanya, korban sudah banyak, tetap waspada dan patuhi protokol kesehatan." Berdasarkan konteks pada data 29, tweet yang dikirim akun @udin_marbot berfungsi untuk mengancam, yaitu dengan menyampaikan bahwa COVID-19 nyata adanya dan korban sudah banyak sehingga memerintahkan untuk tetap disiplin protokol kesehatan. Dengan demikian, kutipan tersebut merupakan tindak tutur ekspresif fungsi mengancam, sebab berisi tuturan yang menyatakan ancaman. Yang keenam, memuji. Berdasarkan pada data 34, akun @bayupetama menuliskan, #ET bersih-bersih Kimia Farma. Mantap Pak Erick Thohir, gerak cepat benar-benar menindak tegas pihak-pihak yang merugikan, bravo Pak Erick. Berdasarkan konteks pada data 34, tweet yang dikirim akun @bayupetama berfungsi untuk memuji, yaitu dengan menyampaikan pujiannya kepada Erick Thohir atas upayanya dalam menindak tegas pihak-pihak yang merugikan, yaitu seluruh direksi dari anak usaha PT Kimia Farma Apotek. Dengan demikian, kutipan tersebut merupakan tindak tutur ekspresif fungsi memuji, sebab berisi tuturan yang menyatakan pujian. Yang ketujuh, fungsi mengeluh. Berdasarkan pada data 38, akun @bacototot menuliskan, "Derita warga ibu kota yang sering kebanjiran." Berdasarkan konteks pada data 38, tweet yang dikirim akun @bacototot berfungsi untuk mengeluh, yaitu dengan menyampaikan keluhannya sebagai warga ibu kota yang sering mengalami kebanjiran. Dengan demikian, kutipan tersebut merupakan tindak tutur ekspresif fungsi mengeluh, sebab berisi tuturan yang menyatakan keluhan. 8, yaitu fungsi mengkritik.
Berdasarkan pada data 46, akun @titinur2 menuliskan mohon diperketat, apalagi WNA yang diperbolehkan masuk ke Indonesia sebaiknya tidak diperbolehkan. #atensi Ketua DPR. Berdasarkan konteks pada data 46, tweet yang dikirim akun @titinur2 berfungsi untuk mengkritik, yaitu dengan menyampaikan tanggapannya kepada pemerintah terkait warga negara asing yang sebaiknya tidak diperbolehkan masuk ke Indonesia selama pelarangan mudik bagi masyarakat. Dengan demikian, kutipan tersebut merupakan tindak tutur ekspresif fungsi mengkritik sebab berisi tuturan yang menyatakan kritikan. Dan yang kesembilan yaitu fungsi menyalahkan. Berdasarkan pada data 60, akun @mrs.rahelin menuliskan di saat pandemi harusnya nggak buat acara ultah yang menimbulkan kerumunan massa. Gubernur Jatim Hovifah gelar pesta ulang tahun diduga abaikan prokes. Berdasarkan konteks pada data 60, tweet yang dikirim akun @mrs.rahelin berfungsi untuk menyalahkan, yaitu dengan menyampaikan tanggapannya tentang Hovifah yang menurutnya tidak seharusnya membuat acara ulang tahun yang menimbulkan kerumunan. Dengan demikian, kutipan tersebut merupakan tindak tutur ekspresif fungsi menyalahkan, sebab berisi tuturan yang menyatakan kesalahan seseorang. Berdasarkan data fungsi yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa fungsi tindak tutur ekspresif yang digunakan dalam fitur trending topik Twitter bidang sosial dan politik, yaitu fungsi tuturan mengucapkan terima kasih, mengucapkan selamat, memohon maaf, mengucapkan bela sungkawa, mengancam, memuji, mengeluh, mengkritik, dan menyalahkan. Adapun fungsi tindak tutur ekspresif yang paling dominan ditemukan adalah fungsi mengkritik, sedangkan fungsi yang paling sedikit adalah fungsi meminta maaf. Pembahasan. Yang pertama, bentuk tindak tutur ekspresif dalam fitur trending topik Twitter bidang sosial dan politik. Tuturan deklaratif atau berita merupakan tuturan yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan menyatakan pendapat. Begitupun dengan pengguna Twitter yang menggunakan tuturan deklaratif untuk menyampaikan pendapatnya dalam menyikapi trending topik, sehingga penggunaannya lebih sering dibandingkan bentuk interrogatif dan imperatif. Hal ini sejalan dengan pendapat Anggrianingsih tahun 2017 yang berpendapat bahwa berdasarkan hubungan fungsi dalam hubungan situasi, tuturan deklaratif berfungsi untuk memberitahukan sesuatu kepada orang lain dan berpotensi memunculkan perhatian dari mitra tutur berupa perhatian. Selanjutnya, bentuk interrogatif. Dalam penelitian ini, tuturan interrogatif digunakan pengguna Twitter untuk menyampaikan kritikan yang dapat dirujuk pada data 6, 8, 45, 50, 53, dan 54. Tuturan interrogatif digunakan untuk menyampaikan keluhan yang dirujuk pada data 7, 9, dan 40, serta tuturan interrogatif untuk menyalahkan yang dapat dirujuk pada data 10 dan 60. Adapun semua tuturan interrogatif yang digunakan pengguna Twitter dalam menanggapi trending topik bidang sosial dan politik tidak mengharapkan jawaban verbal, melainkan tanggapan, menindakan, atau mengharapkan sesuatu dari lawan tutur atau pihak yang dituju. Yang terakhir, bentuk imperatif. Tuturan imperatif atau perintah merupakan kalimat yang mengandung tuturan memerintahkan atau permintaan agar lawan tutur melakukan tindakan seperti yang diinginkan penutur. Dalam penelitian ini, tuturan imperatif digunakan pengguna Twitter sebagai kalimat imperatif halus, sebagai ajakan dan harapan, memerintahkan atau menyuruh, permintaan, dan larangan. Selanjutnya, fungsi tindak tutur ekspresif dalam fitur trending topik Twitter bidang sosial dan politik. Berdasarkan analisis data yang telah diidentifikasi dan diklasifikasikan oleh peneliti, menunjukkan bahwa fungsi tindak tutur ekspresif yang digunakan dalam fitur trending topik Twitter bidang sosial dan politik yaitu fungsi mengucapkan terima kasih, mengucapkan selamat, memohon maaf, mengucapkan bela sungkawa, mengancam, memuji, mengeluh, mengkritik, dan menyalahkan. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa fungsi tindak tutur ekspresif yang paling banyak digunakan dalam fitur trending topik Twitter bidang sosial dan politik adalah fungsi mengkritik, karena dalam menyampaikan pendapatnya terutama kepada pemerintah, pengguna Twitter bisa mengkritik kinerja pemerintah dengan mudah. Adapun fungsi yang paling sedikit digunakan pengguna Twitter untuk menyampaikan pendapatnya dalam fitur trending topik yaitu fungsi meminta maaf. Kesimpulan, bentuk tindak tutur ekspresif yang digunakan dalam fitur trending topik Twitter bidang sosial dan politik yaitu bentuk deklaratif, interrogatif, dan imperatif. Bentuk yang paling dominan digunakan adalah bentuk deklaratif, sedangkan bentuk yang lebih sedikit digunakan adalah bentuk interrogatif. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengguna Twitter lebih banyak menggunakan tuturan deklaratif
untuk menyampaikan pendapatnya kepada lawan tutur terkait topik sosial dan politik yang menjadi trending topik Twitter. Fungsi tindak tutur ekspresif yang digunakan dalam fitur trending topik Twitter memiliki fungsi tuturan untuk mengucapkan terima kasih, mengucapkan selamat, memohon maaf, mengucapkan belasungkawa, mengancam, memuji, mengeluh, mengkritik, dan menyalahkan. Fungsi tindak tutur ekspresif yang paling banyak digunakan yaitu fungsi mengkritik, sedangkan fungsi yang lebih sedikit digunakan yaitu fungsi meminta maaf. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada trending topik Twitter bidang sosial dan politik, pengguna Twitter lebih banyak menggunakan fungsi tuturan mengkritik daripada meminta maaf. Saran yang pertama, bagi mahasiswa, khususnya para pembelajar bahasa Indonesia, hendaknya meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai bidang ilmu pragmatik, terutama pada kajian tindak tutur ekspresif, sehingga dapat mengamalkan ilmunya dengan baik sebagai penutur maupun lawan tutur. Yang kedua, bagi para pengajar, khususnya para pengajar bahasa Indonesia, hendaknya perlu mengajarkan tentang pengetahuan ilmu pragmatik, untuk mengajarkan cara memahami pesan sebuah tuturan berdasarkan konteks tuturan tersebut, sehingga mereka mudah mengerti pesan yang ingin disampaikan penutur. Dan yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, kelemahan-kelemahan dalam penelitian ini diharapkan dapat disempurnakan serta dapat menggali lebih dalam mengenai trending topik pada Twitter dengan jenis tindak tutur berbeda dan metode yang berbeda. Sekian pemaparan hasil penelitian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.